Jadi beberapa waktu ini ada konten kreator asal Indonesia bernama Willy Salim berambisi untuk ngalahin MrBeast. Bukan dari jumlah orang yang dia bantu, tapi dari jumlah followers TikTok ya. Kalau gue lihat dari konten-kontennya, memang konten dia ada kemiripan sama kontennya MrBeast yang suka bagi-bagi uang. Dan ambisi dia untuk ngalahin MrBeast itu bukan tanpa alasan apapun, tapi katanya dia pengen mengharumkan nama Indonesia sebagai satu-satunya orang Indonesia yang punya followers terbanyak se-Indonesia. Gua tekenin sekali lagi, gua akan tetap ngalahin MrBeast, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Nah, tapi bukannya dia dapat dukungan dari banyak orang, justru dia malah dapat banyak hujatan dari netizen kita sendiri. Karena kalau dibandingin, MrBeast itu ada usahanya, kayak dia bikin challenge, konsepnya pun unik, dan sekalipun konten dia ngasih uang, itu benar-benar ngasih. Sedangkan kalau kontennya si Willy Salim, itu dinilai cuma ngandelin rasa kasihan kita dan juga nggak ada pelajaran apapun yang didapat sama penonton. Bahkan yang lucunya, Willy Salim tuh pernah bilang kalau kita tuh jangan punya mentalitas pengemis yang suka minta-minta. Sedangkan di kontennya dia soalnya minta-minta untuk kita tuh follow akunnya dengan alasan kita bantu dia untuk membanggakan nama Indonesia. Dan saking ramainya fenomena ini, sampai ada beberapa konten kreator yang nyenggol, bahkan sampai ngeparodin konten-kontennya dia. Padahal satu-satunya orang di dunia yang punya mimpi ambisi sebesar ini cuma gua. Nah, hal ini yang ngebuat dia itu dihujat gitu, karena ya konten-kontennya itu dianggap gak berbobot dan egois. Kenapa dibilang egois? Karena dia jual nama Indonesia padahal untuk keuntungan dia sendiri. Nama dia naik, uang dia makin banyak, sedangkan kita yang buat follow tetap menjalani hidup yang gitu-gitu aja. Lagi pula kalau alasannya pengen banggain nama Indonesia, menurut gue gak masuk akal kalau cuma lewat jumlah followers. Karena apa yang bisa dibanggain sama kita semua ya kan? Kalau misalnya ada atlet gitu ya, atau anak yang berprestasi sampai dikenal luar negeri, itu tetap bisa kita banggain walaupun yang terkenal bukan kita. Karena mereka itu naik memang ada prestasinya, bukan cuma sekedar angka yang menunjukkan popularitas. Lain halnya nih, kalau misalnya dia punya followers banyak dan dia pun punya prestasi yang harumnya itu kecium sampai luar negeri, itu bisa kita banggain, bahkan bisa kita anggap sebagai aset negara. Tapi kalau cuma sekedar angka followers, ya itu mah cuma untuk keuntungan dia doang gitu. Sedangkan kita yang nonton, kita nggak dapat apa-apa sebenarnya. Nah, tapi di balik hujatannya dia, gue justru nganggap kalau orang ini sebenarnya pinter. Dan justru orang yang ngehujat dia itu udah masuk ke dalam perangkapnya dia. Nah, makanya di video kali ini gue pengen bahas kenapa orang yang jago bikin drama di sosial media itu sebenarnya lebih pintar daripada orang yang ngehujat dia. So, disimak sampai habis. Gue yakin setiap dari kita sadar kalau konten yang mengandung drama atau kontroversi itu konten yang gak berbobot. Makanya banyak dari kita gak sungkan untuk head comment di konten-konten tersebut. Tapi walaupun konten-konten begini pasti mendapatkan banyak hujatan dari netizen, nyatanya masih banyak kreator yang memang sengaja membuat drama atau berpura-pura bodoh untuk menaikkan namanya. Cara ini nyatanya efektif untuk bisa menonjol sosial media, karena manusia itu mudah terpancing sama suatu hal yang unik atau berbeda dari yang lainnya. Walaupun netizen kita itu mampir untuk kasih hujatan, tapi secara nggak sadar, mereka udah ngasih atensinya untuk naikin engagement si kreator. Coba deh lu lihat kontennya si Willy Salim pas dia tahu dihujat. Apa yang dia lakuin? Apakah dia nyesel, minta maaf, terus berhenti ngulang narasi ngalahin MrBeast? Disinilah letak pintarnya dia. Dia tahu kalau narasi ngalahin MrBeast untuk banggain Indonesia, itu pasti bakal dihujat satu Indonesia. Tapi secara nggak langsung, satu Indonesia itu jadi bahas dia. Walaupun mungkin dia diledekin, dijadiin meme segala macem, tapi secara nggak langsung, nama dia itu jadi tertanam di kepala kita, dan ambisi dia buat ngalahin MrBeast itu jadi label tersendiri untuk dia. Mungkin bisa jadi ketika kita nonton videonya MrBeast atau konten yang masuk FYP kita, ya bisa jadi kita langsung keinget sama Willy Salim, karena itulah yang tertanam di kepala kita. Coba lu lihat deh, setelah dia ramai dihujat, dia tetap konsisten aja kan bikin konten. Bahkan bikin klarifikasi yang kata-katanya itu sengaja dibuat ngeselin. Tujuannya ya jelas, buat mancing komentar kalian. Gue pernah nonton salah satu podcastnya Timothy Ronald yang dia tuh bilang, cara mudah untuk viral itu adalah bikin konten yang effortnya rendah, tapi hasilnya besar. Yaitu buat satu konten yang mancing emosi banyak orang, dan itu menarik untuk dibahas. Karena di situ, nanti banyak konten kreator yang rela ngomongin lu, walaupun lu gak bayar sepeser pun untuk diomongin. Dia rekam videonya sendiri, skripnya dia yang buat, yang upload dia sendiri. Sedangkan lu yang diomongin, itu cuma butuh tag video sekali aja. Jadi lu gak butuh lagi bayar media atau influencer buat promosi nama lu, karena mereka bakal inisiatif buat ngomongin lu. Lu harus tahu kalau media dan influencer itu butuh banget konten yang fresh, karena itu adalah bensin mereka untuk mereka bisa bertahan. Termasuk kayak video ini, secara nggak langsung video ini pun ngasih promosi gratis ke orang yang dari tadi kita omongin. Tapi gue bodo amat, yang penting lu bisa dapat pelajaran dari ini semua. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir kalau dia kan rame tapi dihujat, harusnya itu ngerusak reputasinya dong, dan gak ngasih apa-apa gitu buat dia. Jangan salah, ketika nama dia udah naik, disitulah waktunya dia mau terbalikin psikologis menonton. Caranya juga udah banyak banget, entah nanti dia tiba-tiba bangun tempat ibadah, bagi-bagi uang, atau cara apapun yang intinya dia bakal mainin empati kita. Sekarang gini, katakanlah dia berhasil narik 100 juta engagement.
Kalau misalnya dia berhasil bikin 0,1%-nya jadi pengikut setia, berarti udah ada sekitar 100.000 orang yang setia ngikutin dia, bahkan ngebela dia. Cara ini sebenarnya udah dilakuin beberapa konten kreator dengan tujuan menarik atensi. Karena kita nggak bisa pungkiri, konten-konten bodoh dan gak berbobot itu masih sangat laku di Indonesia. Kita sebenarnya nggak bisa sepenuhnya nyalain si kreator, karena itulah umpan mereka untuk mancing orang Indonesia. Harus pakai drama dulu lah, kontroversi, atau menjadi palsu. Itu bukan blunder, tapi semuanya itu udah disetting sebelum rame. Walaupun gue nggak ngikutin Willy Salim lebih dalam, tapi gue tahu konten itu dari tahun 2020 atau 2021 gitu. Dan gue tahu kalau orang ini paham gimana sosial media itu bekerja, dan dia paham gimana psikologis masyarakat Indonesia. Kenapa nggak semua orang bisa jadi kayak dia? Karena nggak semua orang itu paham dengan hal ini, dan nggak semua orang itu mau mengeksploitasi celah ini. Gue nggak tahu ya minat tontonan orang luar itu kayak gimana, tapi yang gue tahu orang Indonesia itu sangat-sangat suka sama konten-konten yang mengandung uang dan kekayaan, apalagi konten yang bagi-bagi uang. Contohnya misal kayak kontennya Iben deh. Dulu tuh dia suka bikin konten bagi-bagi uang tuh, tapi dengan syarat tertentu. Dan nyatanya memang cara seperti ini tuh ampuh gitu, bikin dia cepet naik. Walaupun gue rasa konten ini lebih mendingan lah, dan kadang tanpa syarat gitu ngasihnya. Sebenarnya kalau lu nggak pengen bagi-bagi uang, ya lu bisa keluarin kata-kata kontroversi yang bertentangan sama banyak orang. Karena ketika kata-kata itu mengundang hujatan banyak orang, akan banyak konten kreator yang ngebahas lu di kontennya. Dan di saat itu, followersnya dia pun akan terpecah jadi dua, ada yang pro dan kontra. Tapi perlu diingat, cara ini harus dibandingin sama value yang lo punya. Karena kalau lo cuma sekedar ngasih kata-kata kontroversi aja, ya lo cuma dihujat doang. Karena sebenarnya drama atau kontroversi di sosial media itu cuma umpan aja, bukan jadi konten utama. Karena kalau lo cuma ngandelin kontroversi dan drama, ya lo gak akan bertahan lama gitu. Kalian sadar gak sih kalau yang gue bahas tadi itu adalah salah satu implementasi game teori dalam sosial media. Walaupun memang secara etika nggak patut karena bikin konten yang aneh, tapi ya itulah faktanya. Orang Indonesia masih banyak yang suka sama konten-konten drama atau kontroversi. Kalau masyarakat Indonesia itu udah mulai kritis dan gak suka sama konten drama, ya para kreator nggak akan melakukan hal tersebut, karena nggak bakal laku. Justru orang yang jago bikin drama di sosial media, itu adalah orang-orang yang pintar, karena mereka ngerti gimana celahnya. Sedangkan kita yang ngehujat, kita cuma buang-buang waktu aja sebenarnya. Karena memang untuk cari uang di negara kita tuh nggak perlu jenius, tapi cuma butuh sedikit aja lebih pintar dari kebanyakan orang. Gimana nih pendapat lo? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.